Mas, ada pertanyaan dari Ibu Juni Ciputat. Assalamualaikum Ustaz Adnan dan Ustaz Bardah. Badra salah gitu. Badra. Saya Ibu Juni di Ciputat. Saya ibu sudah usia 65 tahun, ingin sekali belajar agama, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan tertarik sekali ingin belajar di Mahat Ali, bukan ingin cari gelar. Tolong minta informasinya. Alhamdulillah sudah bisa baca Quran. Demikian dari Ibu Juni di Ciputat. Jadi yang masuk ke kita macam-macam. Ada yang udah lulus S3, tapi pas kita cek belum bisa baca kitab gitu. Mereka ada yang bilang, oh saya maunya yang S2, karena kan S2 kitabnya besar-besar, tebal-tebal. Kalau kata Ustadz Bakir buat nakut-nakutin tamu. Kita masuk ke Mahat Ali Zawiyah Jakarta itu bukan berdasarkan gelar ataupun usia yang mereka miliki ya, tapi berdasarkan satu kemampuan pemahaman tentang Islam, yang kedua adalah kemampuan membaca kitab. Karena jujur di S2 ini 80% tugasnya adalah berbahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arabnya, walaupun mereka udah S2 atau apa, ada juga masuk S1 aja dulu. Nanti di sana dikasih pengantar bahasa Indonesia kan? Mengantar semua bahasa Indonesia, tapi kan nanti yang dibaca kitabnya semua bahasa Arab. Jadi kita benerinnya dari mana? Kasihan. Jadinya sama aja kok, kita sama-sama belajar fikih, tapi kalau yang ada juga yang saya mau S2 nih, saya udah S2 di luar negeri misalnya. Oke, kita cek dulu kitabnya. Kalau misalnya memang maksa pengen S2, saya bilang cobain dulu nih, cobain sebulan. Kalau bisa ngikutin, karena belajar bahasa itu kan proses ya, silahkan. Kalau nggak bisa, mendingan S1 dulu setahun aja, karena kan sekolah punya kita yang ngatur. Nanti kalau 1 tahun sudah bagus baca kitabnya, baru pindah ke S2. Nah, kalau saran saya buat ibu, kalau misalnya memang baru, banyak kok pemula di tempat kita, macam-macam motifnya. Nah, itu ikutin aja, walaupun nanti kok sekolahnya modelnya kayak gini, karena kita lesehan. Kuliahnya lesehan, nggak di kursi, tempatnya sederhana banget. Kayak ngaji pakai lekar, kadang-kadang nggak kebagian lekar. Oh gitu ya? Jadinya benar-benar kuliah dari jam 8, nanti akan menemukan keunikan bahwa ntar abis kuliah langsung pada makan, gelar timbal, itu ibu-ibu banget gitu. Jadi mereka tuh istilahnya healingnya itu dengan belajar di Mahat Ali, karena kan pada akrab lah, suasananya itu akrab banget, benar-benar pikniknya mereka. Jadi ibu rumah tangga tuh ada yang di Mahat ketemu ibu-ibu yang lagi pada belajar. Jadi kesannya juga jangan dikira kayak kuliahan pakai kursi raping, enggak. Oh enggak ya? Lesnya ngaji. Terlalu banyak, karena terlalu banyak jumlahnya. Pada pakai kain sarung. Kalau buat laki-laki gitu. Nah, terus nanti yang kita cek adalah baca kitabnya. Kalau dia nggak bisa baca kitab, jadi kita dibagi untuk kelas baca kitabnya, kelas bahasanya 3. Ada saya yang paling rendah nih, yang benar-benar dari nol saya ngajarin, ada Ustadz Irsyad, lebih fokus kepada nausarofnya, ada Ustadz Asep, lebih kita berharap mahasiswa itu sudah mulai menulis dan berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kalau Mahat Ali itu kan kesannya masuk ke situ udah harus pintar duluan ya, masuk ke kita enggak, karena kita di sini combine antara orang yang benar memang sudah pintar lulusan dari pesantren yang memang basicnya baca kitab, tapi ada juga yang bahkan dari Bogor ya, ada beberapa satu pesantren itu guru-gurunya, guru-guru tahfiz, mereka pada hafiz, datang ke kita khusus untuk mempelajari kitab. Jadi diutus sama kiainya, karena mereka kan belum mendapatkan guru-guru yang bisa membaca kitab. Jadi sengaja datang Sabtu Minggu khusus untuk mempelajari kitab. Dan kita jangan takut, oh saya nggak bisa, saya ini kok tesnya susah. Orang kalau ngelihat tes kita kayaknya susah. Sebenarnya ini untuk pemetaan ya, maksud saya jangan sampai orang ada yang salah persepsi gitu. Yang ditanyakan apa sih Yasin? Kan maaf, orang sana kan nggak baca Yasin gitu. Jadi masuk sini tuh jangan salah, harus ini dulu, karena nanti ada yang pernah salah, akhirnya mencak-mencak. Saya nggak mau sampai itu kejadian keulang gitu. Akhirnya ya maksudnya kita belajar Yasin. Terus yang ditanya adalah hadis keutamaan tentang ulama. Berarti mereka yang harus memang cinta ilmu, cinta ulama. Kalau nggak kayak gitu, untuk ngajarin dari awalnya kan agak sulit. Nah, makanya rata-rata yang masuk ke kita, kalaupun belum jadi ustadz, rata-rata memang anak majelis. Bukan orang yang tiba-tiba salah alamat gitu. Jadi masuk ke kita insya Allah udah nggak salah alamat. Oke. Dari Ibu Wido, boleh nggak saya ke sana cuma numpang ngaji doang?
Jadi Sebenarnya kalau memang kelihatannya, tadi saya lihat ibu itu pengen ngaji ya. Cukup sebenarnya kita, segala pengajian kita itu ada Live di streaming. Facebook, live streaming. Tinggal buka Mahat Ali Zawiyah Jakarta, bisa dipilih itu. Kita udah ribuan di situ perkuliahan secara online. tinggal pilih Ya, kalau memang tidak mau datang karena kejauhan misalnya, tinggal buka itu karena kita selalu live, ya, live streaming dan itu terekam, ya. Apa nama channelnya? Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Sama. Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Mahat Ali Iya. Zawiyah Jakarta ya. Oke. Iya, kan ada orang yang cuma pengen ngaji. Cuma kalau nanti kalau kita bebaskan seperti itu aja, kita nggak bisa membentuk yang namanya program Mahat Ali itu. Karena kita memang perkuliahan, ada wisudanya, ada tesnya, dan lain-lain. Kan ada orang yang nggak mau, saya nggak mau itunya, saya mau ngajinya aja. Nah, kalau mau cuma ngajinya aja, kita juga sebulan sekali ya ada hataman kitab, ada program-program lainnya di luar perkuliahan.